soal tentang matematika teknik. Baiklah, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami. Saya sendiri Arya Aryansa dan teman saya Akbar Pratama, Zakia Fafifia, dan Fadil Ramadan Pratama. Baiklah, penjelasannya akan dijelaskan oleh Akbar Pratama dan Zakia Fafifia. Baik, saya akan menjelaskan beberapa materi tentang metrik. Pertama-tama, macam metrik. Metrik 0, metrik yang semua entry-nya 0. Seperti digambarkan, isinya hanya angka 0. Kemudian metrik identitas, metrik persegi dengan entry pada diagonal utama 1 dan 0 pada tempat lain. Seperti pada gambar, hanya ada angka 1 di bagian diagonal di tengah, atas kiri, dan bawah kanan. Kemudian matriks diagonal, matriks yang semua entry 0, diagonal utamanya 0 secara umum. Seperti digambarkan, nilai hanya ada di bagian yang berbentuk diagonal, tarikan garis dari atas kiri ke bawah kanan. Kemudian matriks segitiga, matriks persegi yang semua entry di atas diagonal utamanya 0 disebut matriks segitiga di bawah. Seperti pada gambar, hanya memiliki nilai di bawah dari atas kiri, bawah kanan hingga bawah kiri. Kemudian matriks segitiga atas, kebalikan dari matriks segitiga bawah, di mana nilai hanya ada di kiri atas, kanan bawah, dan kanan atas. Kemudian transpose matriks. Jika A matriks M kali N, maka transpose dari matriks A dalam kurung A pangkat T adalah matriks berukuran N kali M yang diperoleh dari matriks A dengan menukar baris dengan kolom. Seperti pada gambar atau ekstrim, A sama dengan 2, min 1, 5, 3, 0, min 3 yang diubah ke bentuk horizontal menjadi 2, min 1, 5, 3, 0, min 3 ke arah kanan. Sifat dari transpose matriks adalah A pangkat T dalam kurung pangkat T sama dengan A. Dalam kurung A kurang lebih B pangkat T sama dengan A pangkat T kurang lebih B pangkat T. Dalam kurung AB pangkat T sama dengan B pangkat T kali A pangkat T, KA pangkat T sama dengan KA pangkat T. Kemudian matriks simetris. Matriks persegi A disebut simetris jika A sama dengan A pangkat T. Seperti digambarkan, nilai simetris jadi ubah kemudian dan kemudian. Lalu ada inverse matriks jika A adalah sebuah matriks persegi dan jika sebuah matriks B yang berukuran sama bisa didapatkan sedemikian sehingga AB sama dengan BA sama dengan I. Maka A disebut bisa dibalik dan B disebut inverse dari A. Suatu matriks yang dapat dibalik mempunyai tepat satu inverse. Seperti dicontohkan, B sama dengan 3, 1, 5, 2 adalah inverse dari A, 2, min 1, min 5, 3. Karena AB, A min 1, min 5, 3 dikali 3, 1, 5, 2 sama dengan 1, 0, 0, 1 sama dengan I. Dan B, A sama dengan 3, 1, 5, 2 min 1, min 5, 3 sama dengan 1, 0, 0, 1 sama dengan I. Cara mencari inverse khusus matriks 2 kali 2 jika diketahui matriks A sama dengan A, B, C, D, maka matriks A dapat dibalik jika AD sama dengan BC tidak sama dengan 0. Dimana inverse-nya bisa dicari dengan rumus A pangkat min 1 sama dengan 1 per AD dikurang BC. D min B min C A sama dengan D per AD min BC min B per AD min BC min C sama dengan AD sama dengan BC, A sama dengan AD min BC. Kemudian cara
carilah invert dari A2 min 5 min 1 3. Penyelesaian A min 1 sama dengan 1 per 2 dikali 3 dikurang min 5 dikali min 1. 3, 5, 1, 2. Sama dengan 1 per 1, 3, 5, 1, 2. Sama dengan 3, 5, 1, 2. Bagaimana jika matriksnya jika 2 kali 2? Maka sifatnya jika A dan B adalah matriks yang dapat dibalik dan berukuran sama, maka pertama AB dapat dibalik. Kemudian AB pangkat min 1 sama dengan B pangkat min 1, A pangkat min 1. Kemudian pangkat matriks. Jika A adalah suatu matriks persegi, maka dapat didefinisikan pangkat bulat tak negatif dari A sebagai A pangkat 0 sama dengan I. Kemudian A pangkat N sama dengan A N faktor dalam kurung N lebih besar atau sama dengan 0. Jika A bisa dibalik, maka didefinisikan pangkat bulat negatif dibagi pangkat bulat negatif sebagai A pangkat min N sama dengan dalam kurung A pangkat min 1 di luar kurung N sama dengan A pangkat min 1 N faktor. Next. Jika A adalah matriks persegi dan R adalah bilangan bulat, maka A pangkat R sama dengan A pangkat R tambah S. Dalam kurung A pangkat R di luar kurung pangkat S sama dengan A pangkat RF. Sifatnya pertama A pangkat min 1 dapat dibalik dan dalam kurung A pangkat min 1 di luar kurung pangkat min 1 sama dengan A. A pangkat N dapat dibalik dan dalam kurung A pangkat N di luar kurung pangkat min 1 sama dengan A dalam kurung pangkat min 1 di luar kurung pangkat N dan N sama dengan 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Untuk sebarang skalar tak maka matriks KA dapat dibalik dan dalam kurung KA pangkat min 1 sama dengan 1 per KA pangkat min 1. Pangkat matriks diagonal. Jika diketahui matriks diagonal seperti nilai pada gambar berikut, maka pangkatnya adalah seperti berikut, di mana D dipangkatkan flat sedangkan 0 dibiarkan. Invert matriks dengan OBE. Caranya hampir sama dengan mencari penyelesaian SPL dengan matriks, yaitu dengan eliminasi Gauss atau Gauss-Jordan. A pangkat min 1 sama dengan EK, kemudian EK min 1 dan seterusnya E2, E1, IN. Dengan E adalah matriks dasar atau maka elementer, yaitu matriks yang diperoleh dari matriks I dengan melakukan sekali OBE. Nah, jika diketahui matriks A berukuran persegi, maka cara mencari inversnya adalah reduksi matriks A menjadi matriks identitas dengan OBE dan terapkan operasi ini ke I untuk mendapatkan A pangkat min 1. Untuk melakukannya, sandingkan matriks identitas ke sisi kanan A sehingga menghasilkan matriks berbentuk A berbanding I. Terapkan OBE pada matriks A sampai ruas kiri terreduksi menjadi I. OBE ini akan membalik ruas kanan dan I menjadi A pangkat min 1 sehingga matriks akhir berbentuk I berbanding A pangkat min 1. Kemudian cari invers itu A sama dengan 1, 2, 3, 2, 5, 3, 1, 0, 8 dan kemudian penyelesaiannya ialah 1, 2, 3, 2, 5, 3, 1, 0, 8 berbanding 1, 0, 0, 0, 0, 1. Di mana nilainya? Ini rom kanan. Baik. Kemudian diubah B2 min 2 B1 B3 min B1. 1 2 3 01 min 3 0 min 2 5 berbanding 1 0 0 min 2 1 0 min 1 0 1. Contoh penyelesaiannya B3 tambah 2B 2 1, 2, 3, 0, 1, min 3, 0, 0, min 1 berbanding 1, 0, 0, min 2, 1, 0, min 5, 2, 1. Diubah dengan min B3, 1, 2, 3, 0, 1, min 3, 0, 0, 1 berbanding 1, 0, 0, min 2, 1, 0, 5, min 2, min 1. Kemudian diubah dengan B1, min 3, B3, B2 ditambah 3, B3. 1, 2, 0, 0, 1, 0, 0, 1 berbanding min 14, 6, 3, 13, min 5, min 3, 5, min 2, min 1.
Kemudian diubah lagi dengan B1 min 2 B1 B2 100 010 1. Jadi min berbanding dengan min 40 16 9 13 min 5 min 3 5 min 2 min 1. Penyelesaian contoh 2. Jadi A pangkat min 1 sama dengan min 40 16 9 13 min 5 min 3 5 min 2 min 1. Apakah ada cara lain? Determinan matriks 2 kali 2. Jika A dalam matriks persegi, determinan matriks A notasi berbanding det dalam kurung A dalam jumlah semua hasil kali dasar bertanda dari A. Jika diketahui matriks berukuran 2 kali 2, maka A dalam kurung A, B, C, D, maka determinan matriks A adalah det dalam kurung A sama dengan AD dikurang D. Next. Jika diketahui matriks P sama dengan 2, 3, 4, 5, maka P-nya sama dengan dalam kurung 2 dikali 5 dikurang 3 dikali 4 sama dengan min 2. Bagaimana kalau matriksnya tidak berukuran 2 kali 2? Untuk matriks berukuran 3 kali 3, maka determinan matriks dapat dicari dengan aturan Sarus, di mana det A sama dengan nilai masing-masing disilangkan dengan nilai lain. Maka didapatkan 3 nilai yang dikalikan bersamaan dengan serong masing-masing seperti gambar, di mana A11, A22 dikali A33 dan seterusnya. A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, tentukan determinan A. Maka kita dapatkan, pertama kita ubah menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1 berbanding 1, 2, 4, 5, 3, 2 agar saling bertemuan. Maka didapatkan 1 dikali 5 dikali 1 ditambah 2 dikali 4 dikali 3 ditambah 3 dikali 4 dikali 2 dikurang 3 dikali 5 dikali 3 dikurang 2 dikali 4 dikali 1 dikurang 1 dikali 4 dikali 2. Determinan matriks n kali n. Untuk matriks n kali n digunakan ekspansif kofaktor, di mana A sama dengan A11, A12, A13, kemudian A21, A22, A23, A31, A32, A33. Kemudian akan kita carikan determinan A. Pertama buat minor dari A11. Determinan M sama dengan A22, A33 dikali A23 dikali A32. Kemudian faktor C11 sama dengan min 1 pangkat 1 tambah 1 M11 sama dengan min 1 pangkat 1 tambah 1 A22 A33 dikali A23 A32. Kofaktor dari minor hanya berbeda tanda. C di J sama dengan kurang lebih M J. Untuk membedakan apakah kofaktor pada IJ bernilai ditambah atau dikurang, bisa dilihat pada gambar ini atau dengan berhitungan C IJ sama dengan min 1 pangkat I tambah J M IJ seperti pada gambar. Determinan matriks dengan ekspansi kofaktor pada baris pertama A sama dengan A11, A12, A13 dan seterusnya. Maka determinan dari matriks tersebut dengan ekspansi kofaktor adalah determinan A sama dengan A11 di dalam kurung A22, A23, A32, A33 dikurang A12, A21, A23, A31, A33 dan seterusnya. Kemudian digabungkan menjadi A11, A22, A33, A23, A32 dan seterusnya. Dan disederhanakan menjadi A11, A22, A33 ditambah A12, A23, A31 ditambah dan seterusnya. A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Kemudian tentukan determinan A dengan metode ekspansi kofaktor baris pertama. Determinan A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1 sama dengan 1, 5, 4, 2, 1 dikali 2. Maaf, dikurang 2, 4, 4, 3, 1 ditambah 3, 4, 5, 3, 2 sama dengan 1, min 3, min dikurang 2, min 8 ditambah 3, min 7 sama dengan min 8. Kemudian adjoint matrix. Jika diketahui matriks 3 kali 3,
3 min 1 2 0 1 4 2 min 2 1. Kofaktor dari matriks tersebut adalah C11 sama dengan 9, C12 sama dengan 8, C13 sama dengan 2 min 2 dan seterusnya. Matriks kofaktor yang terbentuk adalah 9, 8, min 2, min 3, min 1, 4, min 6, min 12, 3. Adjoint matriks didapat dari transpose matriks kofaktor. Didapat 9, 8, min 2, min 3, min 1, 4, min 6, min 12, 3. Di luar kurung pangkat T sama dengan 9, min 3, min 6, 8, min 1, min 12, min 2, 4, dan 3. Inverse matriks N kali N. Rumusnya A pangkat min 1 sama dengan 1 per determinan A adjoint A dengan determinan A tidak sama dengan 0. Maka input dari A sama dengan 3 min 1 2 0 1 4 2 min 2 1. Adalah dengan penyelesaian berikut. Determinan A sama dengan 3, 1 ditambah dan seterusnya. Yang nilai akhirnya 16, punya adjoint A sama dengan 9, min 3, min 6, 8, min 1, min 12, min 2, 4, 3. Maka A pangkat min 1 sama dengan 1 per 6 dikali dengan 9, min 3, min 6, 8, min 1, min 12, min 2, min 4, 3 sama dengan seperti yang bisa dilihat. Itulah yang kita dapatkan. Metode Cramer digunakan untuk mencari penyelesaian SPL selain dengan cara eliminasi, substitusi, dan eliminasi Gauss atau Gauss-Jordan. Metode Cramer hanya berlaku untuk mencari penyelesaian SPL yang mempunyai tepat satu solusi. Diketahui SPL dengan N persamaan dan N variabel. A11 X1 ditambah A12 X2 dan seterusnya sama dengan B1. Kemudian A21 X1 ditambah 22 X2 dan seterusnya sama dengan B2. Maka didapat AN1 X1 ditambah AN2 X2 dan seterusnya sama dengan BN. Dibentuk matriks A11, A12 hingga nilai N. B sama dengan B1, B2 hingga Bn. A tidak sama dengan 0. Penyelesaian untuk variabel-variabelnya adalah X1 sama dengan A1 per A, X2 sama dengan A2 per A, dan seterusnya. Hingga Xn sama dengan An per A. Dengan AI adalah determinan A dengan mengganti kolom ke I dengan B. Baiklah, akan saya lanjutkan bagian soal dan jawaban. Soal pertama, tentukan dz per dt jika z sama dengan x pangkat y, di mana y sama dengan tg pangkat min 1 t. Diketahui x sama dengan sin t. Maka melalui penggunaan diferensial diperoleh dz sama dengan x pangkat y min 1 y dx tambah x pangkat y in x dy sama dengan x pangkat y min 1 cos c dt tambah x y in x dt per 1 ditambah t pangkat 2. Sehingga dz per dt sama dengan y x pangkat y min 1 cos t ditambah x pangkat y in x 1 per 1 ditambah t per 1. Kemudian nomor 2, diketahui n sama dengan 10 pangkat 15. Tentukan nilai pendekatan dari 1 per n tambah 1 dua kurung pangkat 2 dikurang 1 per n pangkat 2. Didapat jika fx sama dengan 1 per x kuadrat, perubahan f yaitu delta f sama dengan f dalam kurung 10 pangkat 15 ditambah 1 tutup kurung min f dalam kurung 10 pangkat 15. Tetapi jika delta f sama dengan df sama dengan d 1 per x kuadrat, di mana x sama dengan n sama dengan 10 pangkat 15
dan dx sama dengan dn sama dengan 1. Berikutnya d per x kuadrat sama dengan min 2 per x pangkat 3 dx sama dengan min 2 per 10 pangkat 45 dikali 1 sama dengan min 2 dikali 10 pangkat 45. Artinya 1 per n ditambah 1 10 pangkat 2 dikurang 1 per n pangkat 2 sama dengan min 2 dn per n pangkat 3 sama dengan min 2 per n pangkat 3 sama dengan min 2 dikali 10 pangkat 45 ketika n sama dengan 10 pangkat 15. Baiklah, kepada Ari Ardiansa saya persilakan. Baiklah, sekian penjelasan dari kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.